Tergiur akan penggandaan uang, 12 korban jiwa melayang akibat ulah seorang dukun pengganda uang di Banjarnegara bernama Mbah Slamet. Aksi Mbah Slamet ini terbilang keji. Terkedok menjalankan ritual, para korban justru dibunuh usai meminta pengembalian uang yang digandakan oleh Mbah Slamet. Tak tanggung-tanggung, setoran yang diberikan para korban kepada pria 45 tahun ini mencapai puluhan juta dengan janji digandakan hingga 5 miliar rupiah. Dan saudara, inilah foto yang berisi momen-momen penting pasangan Irsad dan istrinya Triningsih. Foto ini menjadi kenangan terakhir bagi keluarga. Irsad dan istrinya menjadi korban kekejian dari Slamet Tohari alias Mbah Slamet, dukun palsu di Banjarnegara yang mengaku bisa menggandakan uang. Keduanya sempat bolak-balik menemui Mbah Slamet untuk menggandakan uang. Irsad dan istrinya kini telah dimakamkan setelah jenazah mereka berhasil diidentifikasi. Dan selain Irsad dan istrinya, pasangan suami istri lain asal Pesawaran Lampung yang juga jadi korban adalah Suheri dan Riani. Suheri dan Riani ternyata bersahabat dengan Irsad dan Triningsih. Kedua pasutri ini terakhir berkontak dengan keluarga tahun 2021. Diduga Slamet tidak sendiri untuk membujuk keempat korbannya. Sosok yang bernama Sukijo alias Kijo inilah diduga jadi kaki tangan Slamet. Kijo diduga sebagai perantara yang mengenalkan dua pasangan suami istri asal Lampung untuk bertemu Mbah Slamet. Indikasi ada yang memang membawa korban ini ke sana ya, ke TKP, sehingga akan kita dalami korban, ya, siapa yang melakukan, siapa yang mengajak, kemudian apa yang dibawa. Mudah-mudahan bisa kita ungkap dan bisa bekerja sama dengan Polres Banjarnegara. Sejak dibukanya posko pengaduan korban Mbah Slamet di Polres Banjarnegara, Jawa Tengah, jumlah warga yang melaporkan keluarganya yang hilang terus bertambah. Dari yang sebelumnya ada 12 pengaduan, hari ini bertambah menjadi 16 pengaduan orang hilang. Bukan hanya warga yang mencari keluarganya, namun keluarga korban dari Mbah Slamet juga berdatangan. Salah satunya keluarga Teresia dan Okta Prianto. Mereka menunggu hasil identifikasi DNA agar dapat segera membawa pulang jenazah Teresia. Kontak itu tanggal 21 November 2001. Ya, itu jam 11 malam. Kemudian bahkan ke video call. Kemudian jam 2 malam itu telepon saya tapi panggilan tak terjawab karena saya tidur. Akhirnya saya telepon balik, sudah nggak bisa sampai sekarang lost kontak. Jadi tanggal 22 November 2021 sudah lost kontak. Slamet Tohari alias Mbah Slamet sedang jadi sorotan. Mengaku dirinya sebagai dukun sakti yang mampu menggandakan uang. Nyatanya Mbah Slamet justru merenggut nyawa 12 orang. Yang membuat bergidik, dari ke-12 korban seluruhnya dikubur sendiri di perkebunan milik warga di desa setempat. Dan dirinya sendiri pula lah yang mengeksekusi korban. Tindakan jahat dukun palsu ini terungkap setelah ada salah satu keluarga korban yang melaporkan kehilangan keluarganya ke polisi. Dari sinilah aksi keji Slamet terendus dan akhirnya ia digelandang ke kantor polisi. Ke-12 orang yang menjadi korban banyak berasal dari luar kota. Dari banyaknya korban, hampir seluruhnya dibunuh karena menagih janji penggandaan uang yang dipercayakan pada Slamet. Diduga aksi keji ini telah dilakukan Slamet sejak tahun 2020. Dan sejauh ini sudah 3 korban yang berhasil diidentifikasi. Ketiga korban ini telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Dan inilah saudara kebun yang digunakan Slamet Tohari untuk mengubur semua korbannya. Berada di lereng bukit, lahan ini diketahui memang milik keluarga pelaku dan biasanya dipakai untuk menanam sayur. Polisi menyebut aksi keji dilakukan saat pelaku mengajak korban dengan alasan menggelar ritual penggandaan uang. Saat itulah Slamet meminta korban untuk meminum racun yang telah diraciknya. Dari hasil otopsi pada korban ada 2 jenis zat yang dicampurkan Slamet ke dalam ramuan mematikannya saudara, yakni potasium cyanida dan klonidin. Potasium cyanida atau potas ini adalah racun yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan. Racun berjenis potas merupakan racun yang paling berbahaya dan memiliki efek yang sangat mematikan.
Sementara klonidin ini merupakan obat darah tinggi yang digunakan untuk melumpuhkan korban. Jadi para korban diajak pelaku untuk menjalankan sebuah ritual. Korban diminta meminum obat klonidin yang membuat efek mengantuk. Lalu korban diminta meminum air yang ternyata sudah dicampur racun potas yang akhirnya merenggut nyawa korban. Caranya gimana? Setelah Diminum kan? setelah diminum, Pada saat diminum itu dia sekarat nggak? Tolong-tolong nggak? Kan gini kan? Dikasih minum, nah minum, glek. Pak, minuman apa nih Pak? Seperti gitu nggak? Nah, orangnya nggak sempat bilang seperti itu. jadi gimana? Setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Lalu siapa sebenarnya sosok Mbah Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang? Pria bernama Slamet Tohari merupakan warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia diketahui sudah 5 tahun dikenal sebagai dukun pengganda uang oleh warga. Slamet kerap mempromosikan aksinya itu di media sosial Facebook. Slamet Tohari alias Mbah Slamet ternyata merupakan residivis. Slamet sebelumnya pernah diamankan pihak kepolisian di wilayah Pekalongan pada tahun 2019 atas kasus pengedaran uang palsu. Namun setelah bebas, ia malah mempraktekkan perdukunan pengganda uang. Dan saudara, dalam video ini tampak sebuah rumah mewah 2 lantai. Tiang rumah itu bermotif marmer dengan warna coklat muda, belakangan beredar di media sosial. Jika rumah ini adalah rumah Mbah Slamet di Banjarnegara. Rumah Slamet ini terbilang lebih mentereng dibanding rumah warga sekitarnya. Di sebelah rumah mewah ini juga terdapat rumah Slamet lain yang berwarna hijau. Sekitar rumah ini diduga ada bangunan lain yang dicat biru dan putih. Pada bangunan itu ada ruangan yang digunakan untuk menerima tamu dan tempat menjalankan ritual penggandaan uang. Pelaku dikenal sebagai sosok yang jarang bergaul di desanya. Bahkan di sekitar kebun sayuran milik orang tuanya, Slamet jarang terlihat ataupun bertani. Meski demikian, ia sering royal kepada warga dan memberikan uang. Menurut tetangga, Slamet bahkan kerap bergonta-ganti mobil. Dengan terungkapnya aksi Slamet Tohari, warga sekitar pun menjadi resah. Warga khawatir Slamet masih memiliki kaki tangan yang bisa mengancam keamanan warga. Kurangnya dan usahanya memang kelihatannya juga kurang jelas. Terus memang dikenal sebagai dukun atau seperti apa dia itu? Kalau itu karena saya tahu berdasarkan ada pengadu ke saya orang dari Pekalongan bahwa Pak Tohari ini pernah menjadi seorang yaitu untuk penggandaan uang apa itu, tapi harusnya kan nihil. Masyarakat juga pada ini Pak kaget dan juga resah sebenarnya dengan kejadian seperti ini. Kasus pembunuhan oleh dukun Mbah Slamet ini sepertinya masih akan panjang. Laporan orang hilang terkait kasus dukun pengganda uang Mbah Slamet terus bertambah menjadi 16 laporan. Bisa jadi korban dari Mbah Slamet ini lebih dari 12 orang. Belum lagi polisi masih memburu 1 orang yang bertugas sebagai perantara yang memperkenalkan korban dengan Mbah Slamet.